Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Rahmat Abu Bakar ya, Insya Allah yang akan membersamai kita. Bapak Denny Setiadi, Ketua Yayasan Masjid Raya Segara City. Bapak Agus Setiawan, aku kadang-kadang bingung Setiawan Setiadinya yang mana nih. Bapak Agus Setiawan, Ketua DKM sekaligus Ketua Bidang Takmir Insya Allah ya. Dan tentunya juga Bapak Muhammad Salamun, Ketua Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan. Sini ada ibu-ibu juga, Ibu Umi, Ketua Bidang Kewanitaan yang menyiapkan konsum insya Allah ya. Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, sebelum mulai kajian kita tentang revolusi pola hidup oleh Ustadz Rahmat Abu Bakar, marilah kita sama acara kita ini untuk berkahnya kita sama-sama bacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya agak sedikit seremoni karena kita ini pembelajar ingin belajar bareng-bareng ya. Kami mohon kepada Bapak Muhammad Salamun sebagai Ketua Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan untuk sedikit melaporkan tentang apa kegiatan-kegiatan di bidang tersebut yang salah satunya adalah kajian kita hari ini. Kepada Bapak Muhammad Salamun dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunadi dan saya hormati Pak Ustadz pasti sudah hadir dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memulai ya perdana ya. Tentunya walaupun masih kita bisa dikatakan kita bersyukur lah ya kita dikasih tempat seperti ini ya. Sebelum nanti pembangunan masjid syiarnya kita mulai dari titik ini diawali gitu ya. Jangan sampai nanti kita sudah berdiri masjid kokoh, megah, tapi syiarnya tidak tidak uh, gema gitu ya. Jadi dari sekarang ini, insya Allah dari kami di Diklat kita ada program-program nanti. Mohon bantuan dari Bapak Ibu semuanya, dukungan untuk mensiarkan juga uh, keluarga untuk bisa hadir gitu ya dalam dalam sesi-sesi uh, kedepannya gitu ya. Tidak hanya nanti dalam hal rohani, tapi kita juga nanti ada beberapa hal, misalnya kaitannya sama skillnya kita, peningkatan misalnya kemarin tuh ada yang masukan kalau bisa pembicara nanti ada yang UMKM, boleh, monggo silakan gitu. Terus bagaimana mengelola website dan lain sebagainya itu yang nanti kami perlahan-lahan kita rancang. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk program-program kita ke depannya dan mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk mensiarkan satu sama lain untuk saling mengingatkan pentingnya kita kebersamaan ini. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Salamun yang menyampaikan beberapa program di bidang pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang salah satunya adalah kajian-kajian berkala ini ya. Sebagai ini yang perdana insya Allah kesiapan kita Bapak Ibu sekalian untuk menyambut kegiatan-kegiatan semakin semarak kajian-kajian di Segera City ini. Baik, untuk menyingkat waktu kami mohon berkenan pada Ketua DKM kita sekaligus bidang takmir kepada Bapak Agus Setiawan dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah jamaah musola Segara City ya. Masih musola ya, belum masjid ya, insyaallah. Ini sedikit saya
bercerita tentang Bapak Ustadz Rahmat Abu Bakar. Beliau adalah motivator kami yang memotivasi kami mendirikan Masjid Raya Kota Harapan Indah. Beliau yang kita sering kajian diisi sama beliau. Generasi awal MRKHI itu pertama kami lah. Saya, Abdu, terus Pak Tutut, Pak Hendra, Haji Hendra gitu. Itu generasi awal yang pertama kali mendengungkan Masjid Raya Kota Harapan Indah dari ruko ke ruko ya, Ustadz ya. Masih ingat alhamdulillah. Jadi ini saya seperti dejavu ini, Pak. Anak sekarang bilang dejavu ya. Jadi ini mudah-mudahan ini juga titik balik dan sedikit saya jelaskan, mungkin saya juga belum nggak begitu update ke beliau bahwa ini adalah musola sementara yang dipinjamkan oleh Hasan Damai Putra atau Kota Harapan Indah untuk musola Segara City. Sebelum dibangunnya Masjid Raya Segara City di lahan yang sudah sama-sama kita patok bersama di sana di Patung Kuda depan Galea selebar atau seluas 4.500 meter. Pekan pekan besok sebenarnya pekan kemarin saya sudah dijadwalkan untuk bertemu dengan Distarkim untuk Distarkim mengukur langsung dan serah terima sekaligus untuk pemasangan spanduk. Cuma karena ada beberapa hal yang masih nyangkut masalah dokumen, terutama kita beraudiensi ke Kades baru ya, Kades Segarajaya. Itu belum terjadwal sampai sekarang, jadi saya bertemu dengan Distarkim agak pending. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Salamun, nanti kita akan gulirkan program-program, kita hadirkan guru-guru terbaik kemari untuk memotivasi kita semua. Insya Allah sebelum masjidnya jadi infrastruktur fisiknya jadi infrastruktur SDM dan sistem tarbiyahnya sudah berjalan. Alhamdulillah. Dan musola ini pertama kali kita gunakan itu 1 Ramadan kemarin, Pak Ustadz. Nah, jadi 1 Ramadan kemarin, biasanya sih cuma Ramadan doang gitu. Tapi untuk tahun ini sekaligus ruangannya juga sudah disahkan sebagai musola sementara. Alhamdulillah bergulir dan kita sudah 5 waktu di sini. Insya Allah 5 waktu sudah kita pakai dan kemarin kajian ibu-ibu juga sudah berjalan. Jadi terima kasih bapak-bapak semua. Yuk kita sama-sama support akan adanya kegiatan dari Yayasan Masjid Raya Segara City. Dan informasi terakhir, alhamdulillah wa syukurillah ada tamu spesial di malam kita hari ini. Ya, malam ini kita kedatangan saudara baru yaitu Koh Deni dari warga Veya. Alhamdulillah mualaf 3 minggu ya, Pak. Baru 3 oh ya. Hah? 1 bulan, sudah 1 bulan. Bapak Ibu, nah ini Koh Deni. Kalau beliau masih ada salah-salah dan lain-lain, tolong dibimbing. Kita sama-sama jaga, kita sama-sama kuatkan akidahnya gitu loh. Semoga beliau istiqomah, insya Allah lebih nggak malu-malu lagi ke musola. Insya Allah ini adalah kali pertama beliau nginjak musola ya, musola ini insya Allah. Jadi kita semuanya tangan terbuka, ini semua saudara-saudara seagama kita. Jangan malu-malu lagi untuk Koh Deni, gak usah sungkan-sungkan. Dan bapak-bapak yang lain juga yang sekiranya bisa bersilaturahim, silakan. Kita sama-sama menjaga beliau, menjaga akidahnya. Alhamdulillah ini tamu spesial banget nih Koh Deni ini. Saya ya Allah senang banget nih ya Allah. Dan yang terakhir ada Jasko kenang-kenangan untuk Ustadz Rahmat Abu Bakar. Siap. Dan juga alhamdulillah dari Pak Gun, dari Kodeni untuk Kodeni juga mungkin Kodeni bisa maju juga. Gak apa-apa ya kok ya. Mungkin Pak Deni yuk serangin ke Ustadz Rahmat Abu Bakar. Ini kita berdakwah melalui baju dulu Pak Ustadz Pak Deni silakan. Jadi biar warga Segara City punya jaskonya. Nanti kalau kajian dipakai ya Pak Ustadz. Ayo. Amin. Mari Bapak-bapak mungkin bisa didokumentasikan.
Dan untuk Ko Denny, namanya Denny siapa? Denny Setiadi lagi ya. Oh Denny doang. Dari Denny ke Denny nih. Jadi mari Bapak-bapak, semoga Ko Denny istiqomah sampai akhir hayat, insya Allah dalam keadaan iman Islam. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman ala dinil Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya balas ganti Pak Agus kasih buku saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari perdana penuh kejutan, penuh keceriaan. Insya Allah ini akan terus kita lanjutkan aktivitas kita ya. Kode ini yang memperkuat kita insya Allah. Bapak-bapak mohon yang di PIA ya kode ini ya. Pak Sawaldi, Pak Salamun, udah kenal ya? Awas nanti di silaturahmi pertama nih. Pak Iksan juga, alhamdulillah ya. Ini kode ini ya, ada 3 orang saudara kita yang hadir. Nanti Pak Agus, saya segera menyusul silaturahmi ke PIA insya Allah gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saatnya lah kita yang ditunggu, yaitu kajian kita tentang revolusi pola hidup. Mudah-mudahan menjadi pencerahan kita semakin semangat untuk semakin mensyiarkan Segara City sebagai lingkungan yang terbaik. Oh ya, lupa satu lagi nih Bapak Ibu, untuk menyemangati kita ini keren. Walaupun masjidnya belum datang, bendara kita sudah mulai keren juga nih. Mohon kepada Pak Aang sebagai tim bendara untuk menyampaikan beberapa hal tentang bendara ke depan. Masya Allah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat Ustadz Rahmat Abu Bakar dan juga segenap panitia dari yayasan hari ini alhamdulillah sudah ada beberapa program untuk um, memberikan fasilitas ya untuk bapak-bapak mendukung kegiatan yayasan dan kita mulai dari Kencelengan ya waktu itu ya, Kencelengan Kota Amal. Kami mulai berbenah agar aliran dana itu bisa lebih rapi dan mudah termanage. Dari yayasan, dari bendahara kami menyediakan beberapa QRIS, nanti kami akan tempel agar memudahkan aliran-aliran dana itu bisa termanage ya. Sebagai contoh, nanti akan ada QRIS khusus untuk anak yatim, dan insya Allah kita akan pastikan aliran dana untuk yatim itu terpisah, termasuk juga untuk rekening wakaf. Sebagai contoh, kalau misalkan hari ini kita akan mengadakan kajian, tentunya butuh infrastruktur seperti webcam ataupun hal-hal yang lain. Kita akan open donasi nanti ya. Nanti masuknya di rekening wakaf seperti itu. Jadi sekali lagi mohon support dari rekan-rekan. Ditunggu infak terbaiknya ya untuk mendukung kegiatan Yayasan Masjid Segara City. Terima kasih. Cukup Pak, Masya Allah. Ini udah bukan masjid lagi nih kalau gini nih. Rekeningnya udah banyak Ustaz. Ada santunan, coba saya bacain dah. Ada rekening korban, nanti korban udah bersiap-siap nih Bapak Ibu untuk tabungan korbannya. Ada rekening zakat mal, kita pisahkan. Ada rekening infak sodako, ini lebih fleksibel untuk kegiatan-kegiatan kita. Kalau rekening zakat fitrah nanti pas Ramadan kita udah bersiap diri juga. Rekening wakaf, nanti wakaf-wakaf barang Pak Sawaldi segera mungkin RAB nanti ya. Nanti bisa masuk sini rekening wakaf. Untuk khusus bidang sosial ibu-ibu tentang santunan anak yatim nanti udah dibikinkan rekening juga. Untuk khusus rekening sosial juga ada, luar biasa, udah banyak sekali rekeningnya. Nanti bisa uji coba deh. Uji coba di QRIS-nya dicek, nanti rekeningnya akan terlihat. Infak berapa aja dulu boleh, biar berlatih berinfak. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu dibagikan beberapa hal tentang QRIS-nya, mudah-mudahan kita akan semakin berbenah dan rapi. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Kiai Haji Rahmat Abu Bakar untuk menyampaikan materinya tentang bedah buku Revolusi Pola Hidup. Mudah-mudahan menjadi pencerahan kita dan kita semakin bersemangat dalam membangun lingkungan kita yang semakin islami insyaallah. Kepada Ustaz Rahmat Abu Bakar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min
sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatid, para guru, pengurus DKM, wabil khusus Ustadz Agus Setiawan yang dengan izin Allah mempertemukan saya dengan Bapak Ibu sekalian serta DKM, pengurus DKM secara jajaran yang lainnya, juga jamaah sekalian yang malam hari ini ditakdirkan kita bisa sama-sama berkumpul di musola yang indah ini. Mudah-mudahan saja harapan kita berkumpulnya kita pada malam hari ini isyarat kita akan berkumpul kembali di surga Allah nanti. Sholawat teriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam merusakkan perjuangannya. Saya di sini kayak diputar memori masa lalu, Pak. Ketika awal-awal saya ngajar di Harapan Indah, di ruko ada Dusu Bakso Yanto, pindah ke sini Al-Hikam, pernah juga di sana, terus akhirnya dengan izin Allah berdirilah Masjid Raya Harapan Indah yang megah luar biasa. Saya baru snudon, ini akan lebih hebat daripada Masjid Raya Harapan Indah insyaallah. Yang kedua, baik. Yang kedua, saya terasa ini bukan musola rasanya ya, rapi, bersih gitu. Jadi saya bisa ngebayangin kalau ini menjadi tradisi ya di Islam. Seakan-akan kalau musola tuh kesannya gimana gitu. Maka tadi saya terus terang lewat, Pak. Suruh belok kiri, kata Google, saya lurus aja. Tapi kayaknya tadi deh, betul ya, benar ini. Jadi saya udah keparang, tidak baik. Kok bagus banget gitu ya, ternyata benar. Baik, temanya hari ini bedah buku, revolusi pola hidup. Karena ini malam pertama pertemuan, bolehlah Bapak Ibu saya memperkenalkan diri sejenak. Nama saya Rahmat Abu Bakar. Saya hari ini dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendiri dan pimpinan Pusat Pemberdayaan Umat dan Pesantren An-Nahl, Pesantren Pemberdayaan Umat An-Nahl yang lokasinya ada di Bogor. Yang lain ada di Bekasi, ada di 2 tempat. Di Bekasi dekat Muara Gembong, di Bogor di Gunung Picung. Di samping aktif ngurus pesantren, saya sebagai latihan menulis. Hari ini sudah 7 buku yang ditulis. Salah satu buku kita akan bedah. Di samping saya aktif memberikan bimbingan motivasi. Kenangan saya kalau melihat seperti ini, persis ketika saya safar ke Eropa, ngajinya kayak gini Pak, di tempat kantor-kantor, di ruangan-ruangan kecil, di rumah-rumah gitu ya. Ini buku-buku saya, jadi yang akan dibedah berarti hari ini buku yang ketiga saya. Buku yang udah terbit 6, nanti insya Allah Januari terbit yang ke-7. Semuanya adalah buku-buku motivasi dan inspirasi Islami. Nah, ini buku-bukunya secara detail. Kemudian, ini pesantren yang Allah titipkan kepada kami. Kalau Bapak lihat di sini ada yang hitam sekali, mohon maaf sini. Ini dari Papua. Yang ada hitam putih sekali dari Belanda dia. Jadi campur di sini. Anak-anak dari pedalaman seluruh Indonesia ada. Dan Alhamdulillah sampai detik ini dari berdirinya masih gratis 100% dari SMP sampai kuliah. Dengan izin Allah. Belum banyak sih santrinya, total dengan yang di Bekasi baru sekitar 600 santri. Bapak nanti ke Bogor, silakan mampir. Ini gambarannya Pak. Kita di sana ada, Alhamdulillah di pesantren kami ada sekitar 150 pohon durian, ratusan kebun jambu, kemudian ada 8 kolam ikan, ada juga kambing ratusannya, banyak lah gitu ya. Untuk kegiatan ini, taman sebagus ini semua yang lola santri. Jadi kita nggak punya tukang kebun, nggak punya santri yang masak, santri yang apa, di alat mandiri. Ini tamu-tamu kita dari Belanda, dari Turki, ya, yang Bapak lihat ini yang seperti ini dari pedalaman, terus ke pesantren kita.
Ini safar kami ke Eropa ini saya katakan seperti ini kan, ini di Eropa nih. Ini orang-orang asing ngaji seperti ini ibunya gitu kan. Ini di ruang. Coba lihat kerja ngaji begini ya. Jangan heran kalau banyak nggak pakai jilbab. Ini banyak non. Ini di Belanda di sana, di Belgia, Belanda, Prancis, Jerman ya sekitar itulah ya. Turki gitu lah. Kalau Turki nah ini masjid yang dulunya gereja berubah menjadi masjid dan sebagainya. Ini kalau nggak percaya nih Pak, kan sama Pak. Ini kan ruang kayak gini aja ngajinya. Ya, seperti itu gitu ya sama. Jadi saya terkenang betul ini perjalanan kami. Yang menarik di samping saya berbagai motivasi di beberapa negara di Eropa juga saya bekam Pak, buka bekam di sana. Alhamdulillah. Jadi bekam udah menginternasional. Apa yang saya lakukan? Banyak membimbing mu'alaf, mengajarkan mereka mengajar Quran. Ini para orang-orang yang mu'alaf. Kurang lebih seperti ini perjalanan kami ke Turki. Kami diwawancara dari televisi Turki, ini ikut seminar internasional dari 105 negara. Dan ini Kang Abik, mungkin Bapak tahu, penulis ayat cinta. Kami 15 hari bersama beliau. Ketika saya bersama beliau belum bisa nulis, saya pulang dari sana mungkin ketularan mungkin ya. Jadi ikut nulis. Itu kurang lebih. Ini di Indonesia, beberapa kementerian, Kemendagri, Pas Pampres, Telkom, mungkin Pak Agus tahu, PLN, ya hampir semua perusahaan publik dan instansi, terus sekitar istana saya ngajar di situ. Kementerian Perhubungan, Telkom, kemudian Kemendagri, dan sebagainya. Ya, kurang lebih itu. Ini, jadi kalau diteruskan, ya banyak sekali nih suasana ngaji di mana-mana seperti itu, seminar yang formal, kemudian ke pedalaman. Nah ini contohnya seperti itu. Baik. Nah, sekarang saya akan membedah buku saya yang ketiga, Revolusi Pola Hidup. Mudah-mudahan menginspirasi gerakan yang awalnya dari musola kecil ini, mudah-mudahan menjadi gerakan yang unlimited ya. Semua yang sekarang besar dulunya hal biasa. Jadi kalau sekarang saya dititipin pesantren pemberdayaan umat di lahan yang sekarang di Bogor baru 3 hektar dengan santri kurang lebih total yang di Bekasi 600 itu diawali dari apa? Ngurus pemulung depan rumah saya. Ketika itu profesi saya masih keren. Alhamdulillah ketika saya ngurus pemulung itu saya sebagai kenek truk waktu itu 2004. Alhamdulillah. Keren ya Pak ya. Terus pemulung kalau ngajar apa habis ngaji dikasih uang ternyata nggak efektif, dan ngurus pemulung berubah menjadi panti. Panti naik menjadi rumah didik, jadi pesantren. Seperti itu kurang lebih. Jadi saya percaya betul nih gerakan. Kalau melihat Bapak tadi konsepnya, Masya Allah bukan musola tuh betul. Pak Ketua tadi, ini bukan musola, tapi konsepnya luar biasa. Tinggal sekarang menindaklanjuti. Karena itu materi saya mudah-mudahan menginspirasi. Nah kalau ditanya, mengapa kita perlu merevolusi pola hidup kita? Tanya dulu, kenapa Pak Rahmat ngajak merevolusi pola hidup? Jawabannya sederhana, karena pola hidup kita rancangan takdir kita. Jadi sebelum merubah takdir, rancangan yang dirubah merubah pola. Ini di halaman 2. Muncul pertanyaan, kan takdir nggak bisa dirubah, gitu kan sering muncul kan? Nah, insya Allah ketika di pesantren kita dulu diajarkan awal mulanya takdir kita kenal 2, takdir mubrom sama takdir mu'alaq. Awal mulanya. Dalam perkembangannya di dunia motivasi, takdir bisa menjadi 3. Pertama, takdir tidak bisa dirubah. Dalam bahasa pesantren seringnya takdir mubrom, nggak bisa dirubah. Sedikit yang nggak bisa dirubah. Contoh, kita terlahir dari ibu siapa? Nggak bisa dirubah. Kita meninggal di mana? Nggak bisa dirubah. Matahari terbit dari timur, nggak bisa dirubah. Jumlahnya sedikit. Itu namanya takdir mubrom. Takdir nggak bisa dirubah. Terima saja itu sudah. Karena itu rumusnya. Ketika kita terlahir, mohon maaf, dari orang tua yang belum soleh atau soleha, nggak bisa komplain, nggak bisa protes, kan nggak bisa memilih. Tapi ketika kita meninggal dalam keadaan tidak soleh, menyesal. Ada rentang waktu yang kita bisa memilih. Ini ya. Jadi kalau kita terlahir dari ibu yang belum soleh atau soleha, orang tua yang tidak soleh, nggak perlu menyesal. Mau ngapain kita tinggal terima. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan tidak soleh atau soleha, menyesal. Ya. Yang kedua, ada takdir tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Apa contohnya? Sakit. Ketika datang sakit, nggak bisa dihindari. Sakit tetap sakit.
Tapi kabar baiknya, kalaupun sakit nggak bisa dihindari, bisa dikelola. Caranya gimana? Ubah musibah jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang. Ubah ujian jangka pendek dirubah menjadi rahmat jangka panjang. Contoh, siapa sih yang ingin sakit? Tidak ada. Tapi ketika sakit datang nggak bisa ditolak, nggak bisa rumusnya satu, ubah. Caranya gimana diubah menjadi rahmat? Yang pertama, terima sakit dengan ridho. Nah, kalau kita terima sakit dengan ridho, ketika kita sakit dan diterima dengan ridho, yang pertama, dosa kita diampuni. Yang kedua, doa orang sakit yang ketika sakitnya ridho, makbul. Seperti makbulnya doa malaikat. Saking makbulnya doa orang sakit, Rasul menyuruh kita ketika kita besuk orang sakit, di samping kita mendoakan si sakit, sebelum pulang, suruh minta doanya si sakit. Sakit makbulnya. Sekarang saya ngasih ilustrasi. Bisa jadi sakit yang kita terima betul pengabulan doa kita. Kita mohon kepada Allah, diberi jalan keluar. Minta agar anak-anak kita bisa kuliah. Minta agar usaha kita berkembang. Tahu-tahu sakit. Yang nggak tahu akan bercerita. Saya mintanya sakit yang dikasih Pak. Yang mintanya apanya rezeki, mintanya jalan keluar, dikasihnya sakit. Padahal bisa jadi sakit jalan menuju itu. Nah, ketika kita sadar, mumpung sakit berdoa. Berdoa pertama minta ampun, minta dijauhkan api neraka, minta dimasukkan surga, baru urusan dunia. Minta agar anak kita diberi kesuksesan, minta agar keluarga kita sakinah. Kalau terpaksa Allah takdirkan kita meninggal, meninggal dalam keadaan ridho, surga tempatnya. Kalau dikasih hidup kembali, diparingi panjang umur dalam bahasa Jawa, diberi panjang umur lagi, subhanallah doanya udah dikabul. Bapak tahu sekarang, sekedar ingin doanya dikabul, kebanyakan orang umroh. Karena di sana banyak tempat mustajab. Coba siapa ada pengusaha travel di sini? Umroh sekarang itu udah nggak murah lagi, Pak. Paling murah 35 juta. Kalau yang kelas biasa, yang standar ya 40. Nah ini keluarkan 40 juta agar bisa sampai di Mekah berdoa, di Multazam, di pintu Ka'bah itu, di Sofa, di Barwa, di Makom Ibrahim, di Hijri Ismail. Kalau di Madinah, di Raudhah. Bayangkan itu. Nah sekarang kita nggak usah keluarkan 40 juta, doa kita makbul. Bagi orang tahu, itu ini katakan takdir tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Dengan rumus apa tadi? Ubah musibah jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang. Ubah kegagalan jangka pendek menjadi sukses jangka panjang. Seperti kemarin kita corona nggak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Alhamdulillah, sepanjang hidup saya menulis dalam 1 tahun 2 buku baru waktu corona, karena nggak kemana-mana. Lahirlah 2 buku, Obor Harapan dan Tipologi Manusia dalam Menghadapi Permasalahan Hidup. Itu contohnya. Ini luar biasa. Oke. Yang ketiga, ini baru takdir mu'allaq, yang dalam bahasa kita takdir yang 100% diserahkan kepada manusia. Dalam tanda petik karena nggak ada yang putra. Hidup adalah pilihan. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, sehat takdir bukan? Sehat takdir bukan? Takdir. Sakit takdir. Kalau boleh milih, takdir sehat apa takdir sakit? Sehat. Bikin pola biar sehat. Miskin takdir bukan? Kaya, kalau boleh milih takdir, rubah pola biar hidup kita menjadi pola menjadi orang sukses. Kayak sekarang ini, buat pola. Saya setuju banget. Sebelum kegiatan fisiknya ada, bangun pola. Begitu ada fisiknya, sudah langsung jalan. Jadi pengalaman kami ngurus pesantren, begitu pesantren belum ada, kan udah sistemnya sudah terjadi. Jaringan saya ke pedalaman, jaringan mencari asatid, jaringan ustadz-ustadz yang punya sanad, gitu kan. Begitu jalan, jalan. Sehingga anak kita nyebar, gitu ya. Baik. Nah, fokus kita berarti ada di takdir ini. Takdir yang 100% diserahkan kepada manusia, hidup adalah pilihan. Nah, berkaitan dengan hidup pilihan, perhatikan dengan baik.
Nasib kita hari ini, apapun kondisinya, adalah hasil pilihan masa lalu yang telah kita putuskan. Jadi kalau Pak Agus dan teman-teman DKM yang lain, orang-orang tua kita yang ada di sini, kenapa ada di Segara City? Ya karena pilih di sini rumahnya. Berarti nasib kita di sini, pilihan yang lalu. Kalau Rahmat malam hari ini ada di sini, pilihan yang lalu sebelumnya. Boleh dong saya pilih ke pesantren aja misalkan. Karena agenda saya hari ini pagi tadi ada, terus sekarang itu besok pagi ada subuh di Pondok Kelapa, siang sedikit di Nuris, Pondok Kopi, dekat-dekat situ. Seperti itu. Jadi nasib kita hari ini hasil pilihan yang lalu. Ada yang sekarang ahli IT. Kenapa ahli IT? Sebelumnya mempelajari IT. Ada yang jadi dokter. Kenapa jadi dokter? Sebelumnya pilih fakultas kedokteran. Makanya sering orang mengatakan, Pak Ustadz, 1 tahun saya pensiun lagi loh. 1 tahun saya pensiun Pak. Saya tanya, kenapa Bapak mau pensiun? Kan udah 55 tahun. Bukan. Karena dulu Bapak milih jadi pegawai. Makanya Bapak pensiun. Jadi nasib kita hari ini pilihan ya lalu. Kalau di sini imamnya misalkan hafal 30 juz, tanya kepada imam kita yang hafal 30 juz. Kenapa dia hafal 30 juz? Sebelumnya memilih menghafal untuk hafal 30 juz. Kalau tanya, kenapa Bapak Ibu sekarang belum hafal Quran walaupun 3 juz misalkan? Misalkan. Alasannya banyak biasanya. Usah sibuk. Enggak, bukan. Bapak tidak memilih menghafal. Sudah, nggak usah lama-lama jawabannya. Karena nasib hari ini pilihan yang lalu. Kabar baiknya. Kalau nasib kita hari ini hasil pilihan-pilihan yang lalu, maka kabar baiknya nasib kita yang akan datang tergantung pilihan-pilihan kita sekarang. Saya ulang lagi ya. Nasib kita sekarang pilihan yang lalu. Nasib kita yang akan datang tergantung pilihan kita sekarang. Ini Bapak udah nyiapkan dikasih fasilitas oleh perumahan ya, tanah. Tapi Bapak nggak memilih untuk membangun, nggak jadi kan? Oke, pilihan masjid ada itu karena dipilih. Buktinya Bapak memilih bikin infrastruktur, belum ada fisiknya, tapi organisasinya udah bagus. Rekeningnya, Masya Allah, pesantren saja nggak punya rekening 7 atau 9 tadi tuh. Oh boleh, saya minta tolong tuh, buatkan dong buat pesantren saya. Gitu ya, kan itu kan. Pilihan ini kan. Oke, jadi saya akan uji coba. Sekarang tanggal 3 September. Oke, benar nggak pilihan sekarang menjadi nasib yang akan datang? Kalau Bapak sekalian yang saya hormati, hari ini sepakat dengan saya, yuk semua yang hadir memilih pilihan baru. Setiap hari kita menghafal 1 baris Al-Quran. Ulang lagi, kita ngambil pilihan baru mulai tanggal 3 September malam ini, kita 1 hari menghafal berapa? 1 baris, bukan 1 halaman, 1 baris. Maka kalau betul konsisten, setiap hari kita memilih menghafal 1 baris, maka insya Allah pasti 3 Oktober di sini ada wisuda 1 lembar Al-Quran. Kenapa? 1 halaman kan cuma 15 baris. 1 halaman. Bolak-balik 30 baris. Kalau Bapak tiap hari menghafal 1 baris, berarti dalam 1 bulan menghafal berapa baris? 30. Berubah kan nasibnya? Berubah menjadi hafid 1 lembar. Bagus boleh mengadakan wisuda hafid 1 lembar musola Segara City. Ini baru 1 bulan, diteruskan. Oktober 2024 ada wisuda 1 juz Al-Quran. Kenapa? 1 lembar, 1 juz isinya 10 lembar. Berarti 10 bulan yang akan datang udah hafal 1 juz. 2 bulannya murojaah biar mungkin, biar paten hafalannya. Bisa diterima sekarang? Nasib kita hari ini pilihan yang lalu. Nasib kita yang akan datang tergantung pilihan sekarang. Jadi pastikan pilihan Bapak sebelum masjid berdiri, konsepnya sudah jadi. Pilihannya itu berdiri langsung tinggal ngisi. Misalkan gitu, ini dalam organisasi. Baik, inilah hidup. Setiap langkah yang dijalani penuh dengan pilihan yang diputuskan. Dasarnya mana? Hidup adalah pilihan. Jangan-jangan rekayasa orang-orang yang di dunia motivasi. Kami kan menyebutkan motivasi Islam, ya dasarnya harus Quran hadis. Ini hanya istilah gitu. Ngaji-ngaji juga. Walaupun saya
Keuntungannya karena saya sebagai motivator, masuknya bebas ke kantor mana saja. Kayak kemarin kalau yang ikut Facebook saya di Bea Cukai saya ngisi training kan di Setul sana. Ya sebelum mengisi sudah diinformasi, Pak, audiennya campur, nggak ada masalah ya, kenapa? Karena ini motivasi. Nah, ternyata hidup ada pilihan dari Rasul. Bapak Ibu bisa lihat ke depan. Yang bisa baca, alhamdulillah, kalau nggak ya dengarkan. Rasul menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Fakila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi Rasul mengatakan semua umat Nabi akan masuk surga kecuali satu yang enggan. Berarti pilihan dong masuk surga. Dijamin masuk surga tapi enggan, berarti enggan masuk surga. Maka sahabat pun heran. Tanya kepada Rasul, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, barang siapa mentaati aku, ia pasti masuk surga. Dan barang siapa mendurhaki aku, maka berarti ia enggan masuk surga. Perhatikan, semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Surga puncak sukses. Kalau saya ambil bahasa kita sekarang, seluruh kita calon orang sukses. Kecuali yang enggan. Kebayang ya? Maka dikejar, siapa yang enggan? Rasul jawab, siapa yang mentaati aku masuk surga. Siapa yang memilih taat kepadaku, sukses. Siapa yang memilih tidak taat kepada Rasul, pilihannya tidak taat. Ialah enggan masuk surga. Berarti masuk ke mana? Neraka. Di akhirat cuma ada dua. Surga dan neraka. Rasul nggak ngomong neraka. Saking halusnya Rasul. Saking halusnya. Tapi orang tahu dong. Enggan masuk surga. Nggak ada pilihan di surga. Di akhirat. Kalau nggak surga ya, Bapak nggak boleh milih gini. Saya abstain deh. Nggak surga, nggak neraka gitu. Ya nggak bisa. Hanya dua. Harus tegas hidup ini. Kamu barisan surga neraka gitu doang. Saya nggak mau deh, nggak surga neraka, tengah-tengah aja deh. Cari aman. Nggak bisa. Katakan sekarang. Jadi hidup adalah pilihan. Bahkan masuk surga, pilihan. Yang milih taat kepada Rasul berarti milih masuk surga. Yang milih tidak taat berarti milih ya bukan surga gitu ya kalau bahasa ini. Sudah oke? Baik, saya teruskan. Nah, meskipun ini di halaman 6 begini, kita dibebaskan memilih. Tapi Allah tidak memberi kebebasan kepada siapapun untuk bisa lari dari tanggung jawab pilihannya. Hidup memang pilihan, satu yang gak bisa dipilih. Akibat dari pilihan kita. Sekali lagi, hidup memang bebas memilih. Satu yang tidak bisa dipilih akibat dari pilihan kita. Akibatnya. Kalau pilih nggak taat sama Rasul, kalau pilih taat kepada Rasul, surga. Pilih nggak taat ya jangan marah-marah surga dong. Itu akibatnya nggak bisa dipilih. Dalam bahasa yang sering saya pakai, kalau kamu ingin mendapatkan yang kamu suka, kamu tidak boleh suka-suka. Kalau kamu suka-suka, kamu tidak akan mendapatkan yang kamu suka. Pokoknya suka-suka aja di sini ya. Pelan-pelan ini bacanya. Kalau kamu ingin mendapatkan yang kamu suka, kamu tidak boleh suka-suka. Yang suka-suka kita apa? Sehat, kaya, mati masuk, surga, rumah tangga. Yang kamu suka, boleh nggak suka-suka? Mau masuk surga suka-suka, sholat suka-suka enggak? Semau gue gitu loh. Mau kaya, orang lain berangkat kerja suka-suka gue dong tidur. Bisa gitu? Enggak. Kalau kamu ingin mendapatkan yang kamu suka, hidupmu nggak boleh suka-suka. Silakan suka-suka, sesuka kamu. Tapi kamu pasti nggak akan pernah mendapatkan yang kamu suka. Kita kerja di kantor. Bapak bilang sama atasan, hidup kan pilihan Pak, suka-suka saya dong. Silakan suka-suka, kadang masuk, kadang nggak bisa mendapatkan yang disuka. Ingin gaji besar, jabatan, karir naik, bisa? Nggak bisa. Kalau kami ingin gaji bagus, karir cepat gitu, nggak boleh kerjanya suka. Itu yang dikatakan, kita bebas memilih. Satu yang nggak bebas,
Akibat dari pilihan kita. Kalau sukanya memilih yang suka-suka karena hidup bebas, ya kamu nggak boleh mendapatkan yang kamu suka. Kalau kamu ingin mendapatkan yang kamu sukai, hidupmu nggak boleh suka-suka. Oke, apa dasarnya? Lihat nanti sampai di rumah. Quran surat Al-Kahfi. Surah 18 ayat 29. Allah berfirman, Pak, wa qulil haqqu mir rabbik. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ila akhir ayat. Katakan di sini, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah kafir. Hidup ini pilihan. Yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kafir silakan kafir. Gak ada paksaan. Sampai agama jelas mengatakan la ikra hafid. Tidak ada paksaan dalam agama. Coba bayangkan Bapak. Yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kafir silakan kafir. Pilihan hidup. Tapi tadi yang gak bisa dipilih akibat. Nah, teruskan ayatnya. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang zalim neraka yang gejolaknya mengapung mereka. Dan jika mereka minta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Oke, saya pilih gak beriman. Oke, tempatmu neraka loh. Kan tadi bebas menentukan pilihan, gak bebas akibatnya. Karena gak beriman berarti kafir. Tempatnya neraka. Nah, kalau di neraka, apa akan dikenakan? Jika mereka minta minum, niscaya mereka diminum, diberi minum dengan air seperti besi mendidih. Bisa bayangkan. Sekarang ceknya gini deh. Bapak bikin nyeduh teh dari air mendidih dari kompor, jangan dari dispenser, kurang panas itu. Begitu diaduk langsung minum. Kira-kira gimana lidahnya? Sariawan nggak? Sariawan, jontor. Nah kalau itu baru 1/100 api neraka. Bagaimana api neraka? Berarti nggak siap pilih selain iman. Itulah cinta Allah kepada kita. Jadi cukup dikasih itu aja. Kamu boleh nggak beriman nih tempatnya. Silahkan pilih. Itu jadi bebas memilih pilihan kita, tapi nggak boleh bebas akibat dari pilihan. Oke, baik. Nah, mari kita masuk ke konstruksinya. Kita udah mulai paham sekarang. Pilihan hari ini akan menentukan nasib kita yang akan datang. Nah, bagaimana cara merubah sekarang? Mengubah nasib. Masa lalu, yang lalu tidak mungkin kita bisa rubah. Udah menjadi takdir yang lalu. Sekarang kita hari ini diberi kesempatan mengelola apa yang kita dapatkan dan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Saya, Pak Agus, dan kawan-kawan sekalian masih memiliki, alhamdulillah, badan yang sehat. Ya, bisa berjalan ke musola, punya materi sehingga punya kendaraan untuk ke sini, punya kaki, itu kita miliki. Plus apa yang kita dapatkan? Waktu. Coba teman-teman, badannya utuh tapi gak kasih waktu lagi, gak bisa. Udah game over dia. Udah gak dikasih modal lagi sama Allah. Kita dua masih dapat hari ini. Kenapa bisa begini? Masih kita ada yang kita miliki, masih dikasih waktu. Nah, terhadap yang hari esok, kita berikhtiar. Kita diberi kesempatan untuk mengubah dan memperbaiki. Karena kita ingin makin hari makin baik. Maka kita diberi kesempatan mengubah dan memperbaiki dengan cara apa? Menciptakan pola baru atau mengubah pola lama. Saya ulangi, sepakat kita secara kodrat manusia ingin selalu berubah. Yang sudah kaya ingin menjadi kaya. Yang sudah pintar ingin menjadi pintar. Yang sudah sehat ingin menjadi lebih sehat. Kesimpulannya kita mau berubah. Musola ingin jadi masjid. Masjid ingin lebih punya pesantren. Begitu itu terusnya. Nah kabar baiknya, ada konsep bagaimana ubah hidup kita. Dengan cara apa untuk berubah? Ubah pola kita, pola yang lama, atau menciptakan pola baru. Pelan-pelan. Kenapa harus mengubah pola lama atau menciptakan pola baru? Satu sebabnya. Dengan pola yang sama, hasilnya sama.
Kenapa kalau mau berubah kita harus menciptakan pola baru atau mengubah pola lama? Sebab dengan pola yang sama hasilnya sama. Cukup orang dikatakan gila, melakukan cara yang sama, pola yang sama, ingin hasil berbeda. Saya ngambil contoh yang paling gampang. Ada orang sakit mah, datang ke dokter. Dokter, saya sakit perut, dicek, oh betul sakit mah. Lambungnya, asam lambungnya naik misalkan. Oke, ini dikasih obat. Diminum 3 kali, pagi, siang, sore, ada yang diminum sebelum makan, ada yang sudah makan. Setelah dikasih tahu, biasanya dokter ngasih tahu gitu. Tapi Pak, tolong ya Pak, dirubah pola makannya. Jangan makan pedas, jangan minum kopi, jangan telat makan, jangan makan yang asam-asam dan sebagainya. Suruh merubah pola. Bapak ambil sekarang obatnya, Bapak minum, tapi Bapak tetap gunakan pola yang lama. Bapak tetap minum kopi, makan yang pedas, yang asam-asam, kira-kira sembuh nggak? Sembuh nggak? Nggak. Padahal Bapak datang ke dokter ingin ada hasil berbeda. Ingin berubah lebih baik. Ingin hasil berbeda. Rumusnya apa tadi? Lakukan pola yang berbeda. Dengan pola yang sama, hasilnya sama. Ini simpelnya gini. Nah, nanti, ini kan buku tebalnya hampir 300 halaman, Pak. Jadi nggak mungkin dalam 1 jam selesai. Bapak nggak tega banget sih, nulisnya setahun, di bawah 1 jam selesai gitu. Wah, tega ya. Nggak mungkin. Ini pengantar aja belum ini. Pengantar lain. Baru halaman 2 ini. Baru halaman 2. Jadi nggak usah kepedean. Ini mau selesai nih bukunya. Baru halaman 2 dari 200 sekian halaman. Ya, saya katakan, nanti Bapak diajarkan untuk orang yang selalu ingin progres. Tiap bangun pagi Bapak semua mengatakan, hal baru apa yang saya lakukan hari ini? Tidak sama terus. Kalau sama Bapaknya stuck, berarti sama. Selalu bertanya, hal baru apa yang saya lakukan hari ini? Oh, hal baru biasanya nggak tahajud, saya tahajud. Oh, biasanya tuh tahajud sujudnya sebentar saya lama. Oh, saya sekarang jam 4 sudah mandi, sehat jadinya. Oh, sekarang saya olahraga sambil istighfar 1000 kali, putar-putar di rumah gitu. Pokoknya orang yang selalu akan maju, selalu bertanya kepada dirinya, hal baru apa yang saya lakukan? Menunjukkan apa? Dia selalu melakukan hal yang berbeda. Makanya dalam konsep Jepang, kebetulan saya ada teman-teman yang di Astra, saya ngajar di Astra Group ya, termasuk yang di PAMA, di apa namanya Auto 2000, kantor pusat, cabang-cabang, dengan izin Allah saya berteman lah di sana hampir tiap hari mungkin ada jadwal kesana akan cabangnya banyak. Ada konsep dari Jepang namanya Kaizen, penyempurnaan yang terus menerus. Artinya apa? Selalu ada perubahan. Kita enggak. Coba ingat-ingat, kita sholat belajar waktu TK. Hafal bacaannya. Sampai sekarang hafal tapi sampai sekarang juga nggak tahu artinya. Kira-kira berubah nggak hasilnya? Nggak berubah dong. Walau bolin amin. Langganan. Ul a'udzu birabbil falaq. Ul huwallahu ahad. Ini udah berapa tahun? Dengan cara yang sama, hasilnya sama. Kalau kita ingin sholatnya lebih khusyuk, mungkin lebih menikmati, lakukan cara yang berbeda. Dalam koridor sunnah ya, bukan dari cara kreasi, bukan. Kan banyak untuk memaknai sholat dengan memahami bacaannya, tahu filosofinya, berbeda dengan sholat asal sholat. Contohnya itu. Oke, jadi kalau tanya, kenapa untuk merubah nasib kita yang akan datang kita harus menciptakan pola baru atau mengubah pola lama? Karena dengan pola yang sama hasilnya sama. Untuk mendapatkan hasil berbeda, lakukan pola yang berbeda. Ketangkap ya? Sini, oke, saya teruskan. Pelan aja, karena ini mindset yang di sini. Kalau enggak. Tapi orang tahu pola ini luar biasa. Cepat berubahnya. Ya, baik. Nah, pola yang salah membuat hidup jadi bermasalah. Ini jangan main-main. Pola yang salah membuat hidup jadi bermasalah. Coba Bapak Ibu, nah ini saya dapat hadiah baju. Siapa yang buat itu? Coba bikin baju dibuat tanpa pola. Gimana coba?
Ibu-ibu yang bikin baju nggak bikin pola, gimana kira-kira hasilnya? Bisa lengannya kepanjangan, bisa bapak nih mau bikin masjid, bangun aja deh tukang, gali aja suka bapak, nggak ada pola. Jadi masjid, bisa dibayangkan nggak bikin masjid tanpa pola? Kira-kira mau bikin pola nggak? Pasti bikin, uang mau ngajuin kemana itu? Harus bikin gambar dulu, desain dulu, ya kan? Bayangkan aja. Nah kalau sekedar bikin baju, bikin bangunan, bahkan main bola untuk bisa bagus harus dengan pola. Bagaimana hidup kita yang 24 jam full dengan masalah? Hidup tanpa pola. Jadi kita nggak produktif bukan karena kita kurang waktu. Kita nggak bisa sukses seperti orang lain bukan karena kurang waktu, bukan kurang harta. Tapi hidup tanpa pola. Hidup tanpa pola bisa dibayangkan, Pak. Ini bisa dibayangkan kita hari ini. Maka pas betul Bapak lagi ada sesuatu yang baru, merevolusi, memang revolusi pola kita. Kalau Bapak perhatikan dalam hidup sehari ini, percepatannya luar biasa. Maka nanti turunannya dari buku ini apa? Ada matematika waktu, gitu kan? Untuk mengatur polanya, untuk berpikir produktif, kreatif di sana, kelola waktu, muncullah buku itu dan sebagainya. Baik, saya akan gambarkan pola yang salah membuat hidup bermasalah. Contoh, anggap aja di sini ada problem yang sangat besar. Bapak punya anak, anaknya cukup kreatif gitu kan. Main-main, kepalanya masuk pagar. Oke. Nah, kepalanya besar, pagarnya juga sempit. Bapaknya nggak ngerti pola. Dia berusaha ingin menolong anaknya. Wah, setelah berdoa, tunjukin ke bawah. Siapa tahu tukang pagar dulu bikinnya di bawah lebih longgar. Ternyata pagarnya lurus. Paksa, ada dua nih. Hanya ada dua. Kalau kepalanya nggak lecet, ya pagarnya yang rusak. Gitu doang kan. Nah, dia coba paksa. Oke, angkat. Ya, kakinya. Diturunin, kepala penek lagi ke bawah. Terus gitu kan. Lama-lama lepas tuh kepala kalau model begini nih. Nah, terus tekan terus sampai di bawah gitu kan. Ternyata sama juga sampai di bawah. Masya Allah. Bayangkan aja ini gimana ini anak ada di bawah. Nah, tarik lagi ke atas. Ya lehernya bisa panjang juga kalau model lama-lama begini nih. Tarik lagi. Nah, terus ditenet lagi. Udah ampun-ampun ini sebetulnya. Ini gambaran menyelesaikan masalah tanpa pola. Bapak tahu, ketika ketemu pola sederhana, anaknya suruh miring dan selesai. Miring aja begini. Nah, dia keluar udah. Nah, ini untuk pelajaran kalau ada masuk pagar ya. Artinya apa? Hidup seringkali kita ketemu yang menurut kita rumit sekali. Rumitnya itu karena belum tahu polanya. Sekali lagi, dengan problem yang sama, kesulitan yang sama, yang satu tahu pola, yang satu tidak, berbeda. Yang tahu pola cepat penyelesaiannya, yang nggak ngerti pola korban. Makanya banyak kan, bersama saya di UJI tahun 2004 itu, kami bertiga dalam community yang usaha bersama-sama di bidang berbeda, tapi bersahabat betul. Qadarullohnya juga karena ujian yang sama. Itu nasibnya berbeda-beda. Ada teman saya yang akhirnya pertama cuma usahanya merembet kepada keluarganya, pisah sampai sekarang pun nggak dapat pasangan lagi. Ada yang sampai rumahnya dulu dekat bertetangga dengan apa ya, bekas wakil gubernur Jawa Barat dari Yusuf, artinya bisa dibayangkan elitnya gitu kan, bertetangga dengan dia, sampai dijual, sampai ngontrak, sampai meninggalnya dia ngontrak dengan ujian yang sama. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah saya terus belajar dan sebagainya, dengan izin Allah mendapatkan beberapa pelajaran dari pelajaran itu, kemudian menemukan pola, ya akhirnya malah bisa kemana-mana. Mungkin kalau saya masih bisnis kayak dulu gak ketemu Bapak. Sekarang saya ketemu dari pemulung, orang-orang di pedalaman, dari dalam kedalaman Papua sampai ke perbatasan timur-timur sana. Mungkin Bapak ada dari Moru, NTT, sudah sampai sana, sampai ke Eropa. Kemarin baru belum lama bulan Februari, saya sampai awal Maret baru dari Mesir nengokin anak saya sekaligus safar yang di Al Azhar Kairo. Dengan izin Allah, apa yang dirubah? Pola. Maka kemudian atas permintaan beberapa teman, sayang dong kalau cuma disampaikan gak dibukukan, jadilah buku.
Terserah kalau Bapak Ibu nanti ingin mempelajari ya tinggal dibaca aja atau kita bedah bersama-sama. Tangkap ya? Baik. Tapi bagaimana Pak kalau sekarang saya punya segalanya, uang punya, ilmu punya uang nggak punya pola, bisnis nggak jalan. Orang nggak punya uang, punya pola, bisa dia nyari uang, bisa mengelola bisnis. Ketangkap ya? Banyak orang punya uang, bingung muternya gitu kan? Tapi ada orang tanpa uang, dia bisa berjalan terus. Pola. Perhatikan ini, simulasinya ada di sini. Apakah pasti yang banyak uang, banyak pasti lebih sukses? Tidak. Yang paling sukses yang tahu pola. Contoh, ada pertandingan bola. Ini 50 lawan 3 lah ya gitu ya. Logikanya, ini logika yang dibangun, seharusnya yang 50 yang menang. Tapi yang 50 nggak pakai pola, yang 3 pakai pola. Saya cepetin aja nanti sampai pagi hanya nonton bola kalau gini caranya. Oke. Oke. Saya akan kasih tahu berapa penjaga gawangnya ya. Penjaga gawangnya 13. Nah, ayo. Oh itu ya, banyak lah pokoknya. Tuh lihat sini. Ketika penjaga gawangnya luar biasa di sana ya kan. Oke, perhatikan ini. Wah, lihat penjaga gawang cukup banyak ya. Tapi bagaimana untuk ngegolin dia dengan pola permainan yang luar biasa? Ya, diangkat, tek, gol. Tangkap. Jadi jangan banyak punten. Gelarnya tinggi, gitu ya. Uangnya banyak, jaringan banyak. Kalau nggak bisa ngelola dengan pola, habis. Jaringan boleh banyak, Bapak nggak punya pola, habis. Maka kemudian ada ilmu persuatrik. Bagaimana mempengaruhi orang tanpa terasa. Ilmu negosiasi, semua dipelajari. Semua dipelajari. Ya, kalau saya di Harapan Indah karena rutin Pak, sekarang udah buku yang ke-6. Tipologi manusia. Jadi yang Harapan Indah. Karena rutin di sana kan, udah berapa tahun. Jadi ganti buku, dikupas, tiap ketemuan, lanjut lagi, lanjut lagi. Yang di Alikam masih Pak, tiap hari Rabu mungkin kalau istri Bapak ingin ngaji dengan saya di Alikam, di Kolbun Salim namanya. Sebulan 2 kali di situ. Jadi di dalam lagi ada harmoni, asakinah juga sama. Jadi beda buku. Jadi ibu-ibu ngaji dengan saya bawa kayak gitu semua. Sampai di mana Bapak yang kuliah subuh rata-rata udah gini juga. Terutama jadi kayak kuliah pakai silabus. Dan kita ada uji coba, kalau udah ngaji sekian ada perubahan nggak? Kalau ada nggak berubah, ada yang keliru, evaluasi. Karena ngaji itu berubah. Bukan sekedar ngumpul kita Pak. Saya kasih tahu, ngaji kita udah nggak usah nanya pahala. Pahala otoritas Allah udah pastilah Allah nggak pernah mengingkari janji. Tugas kita mengikhtiar perubahan Pak. Coba ditanya ibu-ibu, kenapa di antara kita ngaji sudah lama tidak bisa ngajak orang lain? Satu sebabnya Pak. Kita udah ngaji sampai 10 tahun, tapi nggak berubah. Tetap emosi, tetap galak. Kata teman kita, kamu ngajak ngaji, kamu aja udah ngaji 10 tahun nggak berubah, ngajak saya lagi. Jadi parameternya ada. Ini yang sering dilupakan kita. Kita ngaji menjadi tujuan, bukan sarana mencapai tujuan. Tujuan kita perubahan. Karena apa? Yang dirindukan Bapak satu, husnul khotimah. Puncak kebaikan, Pak. Dan kebaikan adalah sebuah kebiasaan. Saya lagi, setiap kita merindukan akhir yang baik. Dan kebaikan adalah sebuah kebiasaan. Maka biasakan sesuatu dengan baik. Oke. Ya? Oke, saya teruskan. Baik. Nah, kemudian saatnya time out. Bapak ngeliat waktu kita kecil atau waktu kita sekolah kan ada poli ya Pak ya, pertandingan poli. Pertandingan poli kalau dua tim ini belum mendapatkan hasil biasanya apa namanya? Pelatih akan begini nih salah satu timnya. Artinya Pak, time out. Time out apa yang dilakukan? Mereka ngumpul, grup A ngumpul dengan pelatih A, grup B ngumpul di B. Perkiraan Bapak, ketika mereka lagi ngumpul ngomongin apa? Apa ngomong ini? Teman-teman, habis main poli kita makan bakso yuk. Begitu? Enggak. Dia ngumpul untuk apa? Menentukan perubahan pola. Kenapa? Karena dengan pola yang sama hasilnya, kenapa harus time out coba? Sudah lama gak ada perubahan. Berhenti dong. Kumpul-kumpul. Rubah pola. Bisa pola formasi, pola permainan, banyak pola.
Artinya apa? Kalau kita hidup nih di buku saya di halaman 9, hidup kita udah berjalan berapa tahun? Apa saya paling tua di sini? Mudah-mudahan dari lebih tua ya. Oh, alhamdulillah orang tua kita ada. Saya belum 60. Kalau Bapak sudah ya Pak ya? Alhamdulillah. Berapa 17? Oke. Berapa? 65. Masya Allah. Pak Agus belum apa-apanya Pak. 65. Ah, budak kemarin. Gitu ya Pak ya? Gitu ya. Baru perhatikan di sini. Perhatikan. Nah, yang perlu kita ketahui, mari kita sebelum terlanjur permainan kita terlalu lama, time out. Nanti malam atau saat Ramadan, kalau saya hampir tiap malam mengevaluasi. Time out. Rubah pola permainan kita di dunia ini. Pola kita selama ini banyak lebih banyak main HP daripada lebih banyak megang HP dari megang Quran. Lebih banyak bercerita politik daripada ngomong ide-ide kita. Rubah pola. Lebih banyak merenung daripada berbicara. Pola, rubah pola. Time out. Nah, kalau dalam permainan volley jelas musuhnya. Tapi dalam hidup, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ibarat hidup ini pertandingan. Ini kenapa tadi saya ambil contoh pertandingan volley. Ibarat hidup ini pertandingan, maka lawan kita adalah setan. Lawan kita adalah kenyataan yang menyimpang. Lawan kita yang paling berat adalah diri kita sendiri. Nanti di buku tipologi manusia kita akan belajar tipe manusia dalam menghadapi permasalahan itu ada 3. Ada tipe yang pertama loser, kalahan. Yang kedua survivor, bertahan saja. Ada yang ketiga winner. Kita harus menjadi merebut seorang yang winner, gitu ya. Nah, saya Al-Bantani mengatakan, barang siapa yang mengira ada musuh yang lebih dahsyat selain dirinya, berarti pemahaman orang itu terhadap dirinya masih dangkal. Jadi, di dalam diri kita, kalau setan di luar Pak, iblis di luar, ada di dalam yang harus kita lawan. Hawa nafsu. Nah, nanti akan belajar itu bagaimana menaklukkan hawa nafsu. Hawa nafsu ditaklukkan, karena dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Jangan pernah dia ikuti. Semakin dia beri peluang, semakin kuat, semakin mendetek kita. Maka hanya ada 2 pertempuran di dalam ini polanya. Kalau nggak menguasai, dikuasai. Maka ambil kuasa kita. Take over kita. Kita yang menguasai. Hawa nafsu dalam tekanan kita. Nah, tapi ada teorinya itu di buku kedua Obor Harapan dan Tipologi Manusia. Itu artinya kan tadinya 1 buku, tapi karena terlalu tebal, saya buat menjadi 2 buku. Terusannya ada. Oke. Baik, ini di halaman 11 di buku ini. Nah, apa sih pola? Takutnya kita udah ngomong kemana-mana, tapi di benak kepala kita, pola itu apa? Sederhananya, pola adalah gambar yang dipakai contoh. Kalau kayak orang bikin baju kan ada polanya. Desain atau model, kerangka yang dipakai pedoman, dan sistem atau cara kerja. Silakanlah pola. Kesimpulannya ada pedomannya, polanya seperti apa. Dalam hidup kita harus punya pola. Siapa pola yang harus kita contoh? Rasul. Dan konsep motivasi mengajarkan antara orang yang lebih banyak keberuntungannya dan sedikit keberuntungannya ada perbedaan pada pola hidup atau kebiasaan atau sistem. Karena itu kita disuruh memperhatikan polanya. Jadi kalau ada orang, ini beruntung terus loh, sudah kemana-mana, ya kan asetnya makin bertambah. Sama orang yang biasa aja, itu bukan masalah, takdir, betul. Tapi takdirnya bisa dipilih, karena dia terus memperhatikan polanya. Pola bisnisnya, pola komunikasinya, pola pertolongan Allahnya dimainkan. Pakai pola semuanya. Maka ada pepatah Arab yang mengatakan, tirulah pola orang sukses dalam memperjuangkan langkahnya menaiki tangga prestasi hidup. Dengan meneladani polanya, insya Allah akan membuat kita sukses juga. Jadi, dalam bahasa yang lebih sederhana, cara tercepat untuk sukses, mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses. Saya lagi, cara tercepat untuk sukses, melakukan
apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses. Sebuah penelitian kurang lebih 25 tahun oleh Profesor Richard Wiseman, dia seorang psikolog, profesor. Zaman itu belum ada email kayak sekarang. Betapa perjuangannya luar biasa untuk meneliti. Apa kata Richard Wiseman? Mungkin Bapak pernah baca bukunya dalam bahasa Inggris, The Luck Factor, faktor-faktor keberuntungan. Beliau menyimpulkan setelah meneliti sekian lama, ribuan orang diteliti, yang sukses diteliti, yang gagal gak berkembang diteliti. Kesimpulannya apa? Di dunia ini tidak ada orang yang tiba-tiba beruntung ataupun tiba-tiba sial. Artinya tidak beruntung gitu kan. Mereka yang beruntung sesungguhnya telah menciptakan keberuntungan dirinya lewat pilihan-pilihan sikap dan perilaku, dalam bahasa berbeda membangun pola. Saya ulangi, tidak ada orang tiba-tiba beruntung. Oh dia mah beruntung loh. Mereka yang beruntung tidak sadar telah menciptakan keberuntungan dirinya lewat sikap dan perilaku. Orang yang gagal juga nggak ada orang tiba-tiba gagal. Mereka yang gagal telah menciptakan kegagalan dirinya lewat sikap dan perilaku. Coba ada orang mulai usaha bareng-bareng. Yang satu bangkrut. Yang satu langsung putus asa. Yang satu, oh ini pasti ada cara lain. Mulai lagi, bangkrut. Pasti ada cara terus. Yang satu makin naik, makin berpengalaman dan susah digoyang karena pengalaman udah banyak. Yang ini nggak kemana-mana. Bukan membedakan modal banyak modal sedikit modal. Yang ini punya pola yang satu tidak. Sikap dan perilaku. Oke. Oh itu kan dari barat Ustadz. Kita suka gitu kan kalau ngaji kan. Nih dari kita. Imam Malik menyampaikan di buku saya halaman 12. La yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslah awalaha. Tidak akan baik akhir umat ini melainkan apabila mereka mengikuti baiknya generasi umat yang pertama atau umat terdahulu. Jadi umat yang sekarang gak akan bisa sehebat umat terdahulu kecuali kita melakukan apa yang dilakukan oleh umat terdahulu. Apa contohnya dari segi politik? Islam pernah menguasai dunia sepertiga dunia. Kurang lebih 1500 tahun. Di buku saya yang pertama, hampir penemuan-penemuan ilmiah ditemukan oleh Muslim. 90%. Hampir penemuan gravitasi, penemuan pesawat, macam-macam. Itu Muslim, Pak. Sampai penemuan angka 0. Muslim. Bayangin aja. Penaklukan demi penaklukan. Muslim. Lalu apa? Pola yang dilakukan hampir sama. Dan Rasul mengajar apa? Alaikum biqiyamil lail. Ini kunci yang luar biasa. Biasakan kamu sholat malam. Kenapa harus sholat malam? Fa innahu da'bus solihna qablakum. Sholat malam kebiasaannya orang-orang hebat terdahulu. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Fatih. Muhammad Fatih hebat segala sholat malam. Perang salib 2 oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Apa kebiasaannya? Sholat malam. Bahkan ketika sebelum umat semuanya sholat subuhnya seperti sholat Jumat, tidak lakukan perang. Bangun dulu. Sholat subuh seperti sholat Jumat. Baru. Sekarang kita salah pola. Maaf ya. Senang sih kalau ada orang berjuang turun ke jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih hebat dong subuhnya. Allahu Akbar, masjidnya penuh. Di jalan penuh masjidnya. Ya gak kosong sih pahat tapi kurang penuh. Gitu kan. Ini rubah-rubah. Setuju dengan konsepsi ini. Bapak berarti luar biasa. Sebelum masjidnya ada, gerakannya jelas. Begitu subuh ada, gerakan subuh. Nah kalau subuhnya aja kita belum, sholat malamnya apalagi? Jangan berharap lah Pak. Kalau ukuran kuat-kuatan fisik orang-orang luar itu lebih kuat Pak. Orang Korea, orang kerjanya kayak apa Pak? Nah kita udah kerjanya lemah, doanya lemah, terus apanya? Rubah pola. Nanti kita ngantuk mana harapan, mana cita-cita. Di buku saya dikupas. Oke, ketemu ya? Baik. Nah, Rasulullah sebagai model kehidupan terbaik. Jangan salah, ngomong model, mana modelnya Rasulullah. Dengan sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonahnya, kita diperintahkan untuk meneladani Nabi Muhammad SAW agar kita sukses dunia dan
Meneladani artinya menjadikan beliau sebagai model yang perlu kita tiru dalam hal-hal yang diperintahkan untuk ditiru. Seperti saat beliau berjuang, belajar, bergaul, memimpin atau mendekatkan diri kepada Allah. Sayangnya, ini punten, otokritik lah buat kita. Yang kalau mengadakan peringatan kayak apa hebohnya, tapi perilakunya jauh. Pikir bersama, ngejar semua, tapi nggak pakai helm. Ketika ditanya, zaman Rasul nggak ada helm. Nah itu kan ngaco itu kan. Nah ini harus diperbaiki. Ini otokritik aja lah buat kita. Artinya belum menteladani itu. Jadi sayangnya kehidupan Nabi ini belum optimal kita jadikan model. Atau teladan sebagian kita baru sebatas memperingati hari lahirnya dan mengaguminya. Tidak, saya mengatakan peringati silakan. Barangkali Bapak dengan begitu sudah menjadi kebiasaan Bapak. Tapi ingat, tugas kita bukan sekedar memperingati, meneladan. Kalau dengan peringatan itu diambil banyak teladan, good. Tapi sekedar seremonial, no. Berarti apa? Ngabisin anggaran, Pak. Ngabisin anggaran, harus ada buah dong, kan gitu ya. Oke. Lalu apa aja yang harus kita model? Pertama ayatnya jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada di Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir, terbanyak berzikir kepada Allah. Lalu apa saja yang dilihat? Ini bisa nggak selesai semalam. Rasul sebagai model kehidupan terbaik dari segi motivasi diri, militer. Ini coba jarang tahu kan, umur 19 tahun udah Rasul udah wajib militer, bantu pamannya, menyiapkan anak panah. Hukum, luar biasa, dia mau ikut rapat besar, pendidikan, politik, sosial, dakwah dan spiritual, keluarga, bisnis, ada semua. Ini bab sendiri. Rasul sebagai model. Kita cukup gak usah bagian orang. Rasul adalah model terbaik, yang keluar dari salah gitu. Polanya benar, pola Rasul juga baik. Nah, revolusi pola hidup yang kita lakukan, solusi cerdas, menarik keberuntungan dan keberkahan dunia dan akhirat. Nah, kita harus kenal peta sukses secara Islam seperti apa. Mari kita lihat. Ini saya loncat lah dari halaman 17 langsung ke sini, ke halaman 29. 4 level keberuntungan orang hidup di dunia, Pak. Yang pertama, mereka beruntung di dunia dan akhirat. Doa Bapak itu. Sabu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah. Kita ingin sukses dunia dan sebagian orang hanya sengsara di dunia, beruntung di akhirat. Aman. Dunia sebentar. Tapi ada orang beruntung di dunia, sengsara di paling apa? Sengsara di dunia dan sengsara di, wah ini udah naudzubillah min dzalik. Sudah susah gak sholat. Tapi Islam mengajar apa? Yang maksimal. Nih. Ini kalau diklik masing-masing ada. Saya nggak klik karena waktu. Ada Pak. Tuh. Ya, ini kalau dilihat, lihat wa minhum may yaqulu Robbana atina dan sebagainya. Setiap ayat ini, setiap ini ada. Nah, contoh kalau di sini. Nih, kalau di buku saya di halaman 29. Asqal asqiya'i man istama alai faqrud dunya wa adzabul akhirah. Orang yang paling sengsara adalah ketika pada orang itu terkumpul dua hal, yaitu fakir di dunia dan siksa di akhirat. Masya Allah. Jadi penting pola di awal harus matang, Bapak. Bisa untuk keluarga, bisa untuk bisnis, bisa untuk organisasi. Buat pola. Hat benar-benar. Oke. Nah, baik. Kemudian setelah kita menguasai ini, saya akan buka semua. Tadi udah jelas, maka berapa pola yang kita kuasai? 3 pola hidup yang utama yang bisa memberi keberuntungan dan keberkahan yang akan kita kemas, kita kupas ke depan. Pertama, pola pikir. Bagusin dulu pola pikir. Yang kedua, pola hati. Yang ketiga, pola kerja. Oke, nanti ke depan. Contohnya apa? Pola pikir misalkan. Pola pikir di sini masih banyak. Orientasi hidup harus akhirat, berpikir positif, berpikir kreatif, berpikir produktif. Ini masing-masing satu kupasan yang panjang. Nah, contoh lagi pola hati apa? Di sini misalkan pola hati, Bapak bisa lihat. Tuh, lihat.
Pola hati, revolusi ada bening hati, ada syukur, dan sebagainya. Ini yang mudah-mudahan nanti ke depan kita akan coba bedah secara bertahap. Ini matematika waktu dalam rangka orientasi berpikir kreatif. Karena kita hanya sampai jam 21, besok Bapak harus kerja, ada aktivitas. Jadi hari ini memang belum nyampe ke materi, baru pengantar. Karena hakikatnya Bapak harus mempelajari 3 pola ini. Pola pikir, pola hati, pola kerja. Malam hari kita baru tahu bahwa kenapa kita harus membuat pola, kenapa kita harus memperbaiki pola, karena pola hidup kita adalah rancangan takdir kita. Rancangan takdir kita. Nah, takdir ada 3, nggak bisa diubah, mubrom, takdir yang bisa dihindari tapi bisa dikelola, dan takdir yang mu'alak yang 100% kita bisa pilih. Hidup adalah pilihan. Nah, kalau di pilihan, kita harus ingat nasib kita hari ini, pilihan yang lalu, nasib kita yang akan datang dari pilihan sekarang. Nah, dalam kaitan mengelola takdir ini, mengubah pola, kita nggak bisa mungkin mengubah pola yang lama, yang masa lalu, sudah menjadi takdir, yang kita kelola, yang kita sekarang dikelola, apa yang kita miliki kita dapatkan. Untuk yang akan datang kita ikhtiar apa? Mengubah pola baru atau menciptakan pola baru atau mengubah pola lama. Kenapa? Dengan pola yang sama, hasilnya sama. Untuk mendapatkan hasil berbeda, lakukan cara yang berbeda. Ini poin-poin yang malam ini bisa dapat. Nah, pola yang akan dikembangkan, yang kedua pola pikir, pola hati, dan pola kerja. Insya Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, kita bisa ketemu lagi. Sebelum ditutup, kita masih ada waktu. Silakan kalau ada yang memberi masukan, mau bertanya, kalau bisa saya jawab. Kalau enggak ya kita cari jawabannya bersama-sama, karena sungguh saya tidak berniat mengajari Bapak, hanya ingin sharing saja bahwa ini adalah saling mengingatkan. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Ini revolusi pola hidup, sedikit bukan menyimpulkan, paling tidak menekan kepada kita bahwa kita hendaknya mengubah pola lama, menciptakan pola baru. Mengubah pola lama bukan berarti meninggalkan yang lama, tapi pola lama jadikan ibroh. Kata Ustadz, kita bisa, kalau Jepang itu kaizen itu inkremental, perbaikan terus-menerus gitu Ustadz ya. Ya. Dengan pola itu kita bisa merancang masa depan gitu Ustaz. Ya. Nah ini mulai keren ini. Jadi apa yang Pak mau bisa gitu kan. Asal kita mau menciptakan pola baru. Tapi kalau kita masih lama-lama aja, polanya lama, ya itu aja gitu ya Ustaz ya. Jadi luar biasa ini. Ada ilmu Kaizen, ada ilmu luar biasa. Jadi intinya ayo kita rubah, menciptakan pola baru. Tadi yang penting tadi itu sepertiga malam sholat. Subuhnya kayak sholat Jumat. Gimana ini? Ayo kita sama-sama memulai menciptakan pola barunya, kata Pak Agus. Ayo subuhnya kita teriak-teriak nih Pak Agus. Kalau udah rame nih kita kelihatan. Nanti sholat malamnya gimana nih, susah nih Pak Agus. Kita bareng-bareng belajar sholat malam di sini ya Pak Denny yuk. Dulu pernah. Nah ini mungkin terus kita ciptakan pola-pola barunya, mudah-mudahan akan terus terjadi perbaikan di hidup kita dan lingkungan kita. Ini sebagai sedikit pemantapan. Mungkin ada yang perlu pertanyaan? Kayaknya banyak yang tanya ini nanti kayaknya nih. Tapi kayaknya pertanyaannya nanti nggak akan terjawab semua karena nggak mungkin ini. Kayaknya kita harus berlanjut ini bagus. Harus terus menerus ini, harus berseri ini Ustaz. Gitu insya Allah. Mohon dibantu teman-teman. Silakan yang bertanya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, saya akan mengutarakan isi hati. Saya sangat bersyukur sekali ada acara ini ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah ini akan kita ikuti terus kelanjutannya. Pertanyaan saya mungkin simple dalam tanda kutip. Saya ingin bertanya, buku itu dijual atau gimana? Kalau beli jual kita mau beli karena isinya di dalam kayaknya luar biasa gitu. Ya. Jadi poin ke situ aja ya. Jadi intinya kita ingin pahami dengan membaca nanti ya. Boleh. Ya, nanti kalau ada acara seperti ini kita akan ikuti. Boleh. Gitu aja. Syukuran. Wassalamualaikum. Dengan Pak siapa?
Saya Bapak Maulana Iksan. Masya Allah, namanya udah baik ya. Insya Allah ya. Ihsan yang ahsan. Amin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah buku ini buat untuk memenuhi audien dulu awal mulanya. Safar saya kemana-mana selalu pertanyaannya, Pak, bagaimana Pak kita yang mendapatkan itu, terutama yang jauh ya, bila jalan jauh gitu, akhirnya tercipta buku dan buku ini memang ada. Kepada Bapak yang ingin memilihnya silakan aja. Di mobil juga ada, tapi saya nggak tahu ada berapa. Tapi kalau betul tinggal kasih tahu Pak Agus biar nanti dikirimkan gampang deket. Saya rumah saya di Harapan Indah Pak, di Taman Harapan Baru. Kalau pesantren di Bogor, tapi tersedia buku ini dengan izin Allah selama persediaan masih ada. Jadi selalu disediakan karena memang menjadi konsep baru, yaitu ngajar dulu saya seperti yang lain bawa kitab, diterjemah. Ya tidak apa-apa, itu baik-baik saja. Tapi saya ingin ada suasana beda. Terus saya mulai dengan menggunakan PowerPoint. Lama-lama menggunakan buku juga, lama-lama ke YouTube dan sebagainya. Ingin hasil berbeda, lakukan cara yang berbeda. Buku ini adalah bagian cara berbeda mengajar saya. Jadi semuanya motivasi, tapi isinya nggak jauh dari akidah, dari akhlak. Bahkan ketika bicara sholat, yang dikupas berbeda lagi, karena motivasi bagaimana bisa kita sholat menjadi automatically. Jam 2 atau jam 3 bangun, automatically kita sebelum adzan sudah siap. Itu gimana? Ternyata konsep motivasi termasuk ini, bagaimana mindset dan sebagainya. Ya, tentang dalil tentang sholat sudah banyak, tapi di motivasi dikembangkan lagi dari konsep habit. Ya, bagaimana perubahan kecil berefek dasar dalam hidup kita. Nanti selama insya Allah kita ketemu, itu bertahap akan disampaikan. Silakan nanti habis ini Bapak bisa ke mobil saya di sana, insya Allah mudah-mudahan ada. Terima kasih Pak Hasan ya. Ada yang lain? Ini mah belum pertanyaan belum mendang. Ya, Assalamualaikum. Oh ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, saya ingin bertanya Ustadz. Ya. Nama saya Rafei. Mengenai pola pikir dan mungkin pola kerja. Mungkin bagaimana kita menyikapi jika kita ini ingin merubah, misalkan ada kejenuhan di tempat kerja, terus kita meyakini pekerjaan itu sudah tidak baik untuk kita, tapi di satu sisi kita meyakini tentunya Allah itu pemberi rezeki yang paling baik. Tapi ada syubhat-syubhat yang dilemparkan, baik lingkungan. Nanti bagaimana ke depannya? Ya. Bagaimana itu untuk menghilangkan was-was syaitan itu seperti apa Ustaz? Kiat-kiat. Baik. Jazakallah khairan. Baik. Wah, jazakallah. Pak Safi ya. Rafi, di sini namanya baik-baik sekali. Bagaimana menghilangkan syubhat kaitannya dengan pola kerja? Pertama, perhatikan. Pola kerja itu dibagi 3 dalam hidup kita. Yang pertama yang disebut kerja konsep dikotomis. Dikotomis itu pemisahan kerja, agama. Maka banyak orang ya ketika kerja udah nggak mikirin agama, yang penting dapat uang. Itu dikotomis, kerja di kanan, agama di kiri. Dikotomis. Ada yang konsep kebanyakan di kita kompromis. Kerja nggak apa-apa deh, korup sedikit, yang penting masih sedekah gitu kan. Nggak apa deh, syubhat sedikit, yang penting saya nggak nyuri, nggak ngerepotin orang dan sebagainya. Ini namanya kompromis. Nanti antum akan belajar ke depan bekerja dengan konsep spiritualis, yaitu 100% bekerja, 100% spiritual. Nah, bagaimana sekarang kita ada di wilayah yang kompromis tadi, campur baur lah tadi ya, kepangin hijrah gitu ya. Hijrah akan terjadi dengan 2, perjuangan dan optimis. Kalau orang belum bisa 2, nggak bisa hijrah. Perjuangan seperti apa? Antum orang lihat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Bayangan orang kan gampang, hijrah langsung ke Madinah. Masya Allah, minimal lah 12 langkah Rasul untuk hijrah. Dari segi aspek yang secara manusia. Pertama, begitu turun hijrah, perintah hijrah datang kepada Rasul siang bolong, di tengah yang sangat panas, banyak manusia dalam rumah, Rasul keluar ke rumah Abu Bakar. Di rumah Abu Bakar, dia mengatur strategi dakwah, strategi hijrah. Apa diantaranya? Malamnya Ali suruh tidur di kamar Rasul. Terus begitu udah kumpul, kemudian Rasul keluar dengan turun surah Yasin, wa ja'alna mim baini aydihim saddaw wa min khalf sadam, ditabur debu mereka tidur, Rasul keluar ke rumah Abu Bakar dengan pintu belakang. Sampai di rumah Abu Bakar keluar pintu belakang juga. Keluar di rumah Abu Bakar ke Gua Sur, jaraknya jauh
berjalan dengan arah yang berlawanan. Jadi misalkan kalau kita mau ke Jakarta, sampai di Harapindah ke kanan, misalkan ini ke kiri. Ke arah selatan, ke arah Yaman. Yang keenam, ketujuh, dia berjalan dengan bertumpuk pada ujung kaki. Apa bahasa kita? Jinjit. Udah pernah ke Gua Sur? Pernah. Sampai di bawahnya. Alhamdulillah. Kalau tahu berarti kita tahu kan rumah Nabi itu kurang lebih rumah Nabi itu atau rumah bakar tuh kalau kita di Jam Tower ke kanan tuh kan yang sekarang menjadi Pustaka Nasional. Bayangkan dari situ ke bawah Bukit Sur. 1 jam kendaraan di sana. Itu jinjit kayak apa Bapak bayangkan? Tengah malam. Sampai masuk di Gerang Gua, ini lagi bicara perjuangannya dulu. Masuk, kemudian ditutup seluruh pintu-pintu lubang-lubang itu. Habis kainnya ditutup ke kaki. Tatanya digigit ular juga kan, Abu Bakar kan? Oke, sampai di situ. Itu perjuangannya luar biasa. Nanti begitu saat keluar, apa hanya itu? Dia punya intel. Siapa jadi intel? Abdullah bin Abu Bakar. Dia kalau siang ada di Mekah, kalau malam datang ke rumah, ke gua, ngasih tahu pergerakan apa yang direncanakan mereka. Sampai dengar ada sayembara yang bisa nangkap Nabi Muhammad dapat 100 ekor onta. Itu dari Abdullah. Artinya ada intel disampaikan. Setiap pulang dari gua, karena takut ketahuan orang, diikutnya Amir bin Fuhairah. Ngapain? Menggiring kambing. Jejaknya Abdullah tidak kelihatan. Hanya itu, tidak ada bagian logistik. Siapa? Anaknya Abu Bakar yang perempuan. Asma binti Abu Bakar. Suplai makanan, susu, coba roti. Coba Bapak bayangkan. Terus berikutnya, pas saat keluar, dia menuju pantai pesisir, Pak. Dan masih menggunakan GPS. Siapa yang menjadi GPS? Uraiqat Alaisi. Abdullah bin Uraiqat Alaisi. Dia jago jalan di seluruh Mekah di nomor 1. Nah, padahal teman-temannya kan di sana misalnya yang bisa nangkap Nabi Muhammad 100 ekor onta. Kenapa dia nggak ngasih tahu? Karena Abu Bakar membayar lebih mahal dari 100 ekor onta. Artinya sebuah perjuangan tidak sekedar ingin. Berjuang dong. Kalau kita nggak cocok dengan bidang sekarang, pelajari bidang yang lain total gitu kan. Ini baru perjuangan, belum cukup. Masih tambah yang kedua, optimisme. Artinya Pak, libatkan Allah. Maka ketika orang-orang kafir, ini singkat cerita, sampai di pintu gua, terus Abu Bakar panik ngelihat karena kalau masuk ke dalam habis risalah. Turun ayat At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, jangan takut, Allah beserta kita. Ini yang motivasi buat kita, hadis Rasul. Ya Abu Bakar, idzanna bisna ini Allah salisuhuma. Hai Abu Bakar, kalau kamu ngira kita cuma berdua, Allah yang ketiga. Oke. Kita mau ngejit perjuangan, bikin rekening, gerakan begini, teruskan. Tapi jangan lupa, optimisme. Allahu salisuhuma. Kalau sekarang, Pak Agus dan teman-teman, misalkan ada 7 orang, Pak, ketua tim inti, yang bangun masjid, tim inti, tim musola kita, lebih 7. Apapun berapa, apapun jumlahnya, misalkan 7, misalkan, Bapak jangan mengatakan 7. Yang ke-8 siapa? Selalu. Dan itu setiap kita. Gitu, jadi konsepnya nanti kita akan bicara. Belum sampai pola, masih jauh, itu udah nyuri, ngedepanin aja. Belum ini, pola pikir belum, atau langsung pola kerja. Ini masih lama ini pola pikir berapa pertemuan, terus pola hati, baru pola kerjaan tuh kuasa ini dulu. 2, pola pikir dan pola hati. Tapi ini tadi, berjuang dan optimis. Berjuang untuk segala potensi dikeluarkan, optimis, libatkan Allah. Fokusnya Allah, bukan asbab. Itu mudah-mudahan tidak puas, biar ngaji lagi ya. Terima kasih. Ada yang lain? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz mau tanya. Mengapa? Nama saya dengan Denny dari Klaster Celtic. Oh ya, Pak Denny. Iya. Tertarik apa yang tadi antum sampaikan mengenai mindset ya Ustaz ya. Iya, ya. Masya Allah, ini seperti apa yang firman Allah sampaikan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin la yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Tadi yang Ustaz sampaikan kaizen ya, Kaizen. continuous improvement ya, perbaikan yang terus menerus kita lakukan. Iya, iya. Ini tanya Pak. Saya istilahnya mendengar gini Ustaz, ada istilah keberuntungan. Keberuntungan itu akan datang ketika kita siap. Ini istilah Ustaz ya yang pernah saya dengar. Bisa jadi diterima ataupun bisa tidak ya. Keberuntungan itu akan datang ketika kita siap. Artinya
siap dengan segala sesuatunya Ustaz ya. Ini bisa nggak dikasih ilustrasinya kepada kami jamaah, poin-poinnya ketika keberuntungan itu bisa kita terima, bisa kita dapatkan, tadi apa yang Ustaz sampaikan, jadi kita paling tidak ada tahapan-tahapannya gitu Ustaz. Jadi benar-benar kita merasakan kita ingin merubah mindset kita, pola pikir kita dari dasar itu Ustaz. Mungkin itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini kayak seminar Pak Dini ya. Ini ngaji apa seminar sih sebetulnya nih? Waduh ini luar biasa nih. Segara Siti nih ya. Baik, baik, baik. Jadi begini, ini tahapan masih awal Pak Dini. Jadi memang kalau kemudian timbul pertanyaan, itu saya berarti berhasil mempengaruhi Bapak. Dan kalau Bapak diem aja, saya curiga. Apa sudah paham semua, apa nggak paham sama sekali.